Halo, selamat berjumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Agnesi Noyanti Wahil dengan NPM 23201165 dari Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Santo Palesruti. Tugas video kali ini saya akan membahas tentang diabetes mellitus. Pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah atau glukosa akibat gangguan produksi insulin, fungsi insulin atau keduanya. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas yang berfungsi untuk membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa sebagai sumber energi. Diabetes mellitus sering disebut sebagai penyakit gula kanker kadar gula darah yang tinggi. Penyakit ini bisa berlangsung seumur hidup dan memerlukan manajemen yang ketat untuk mencegah komplikasi. Yang berikut jenis-jenis diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes tipe 1 disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas akibat reaksi autoimun. Penderitaan membutuhkan insulin dari luar atau injeksi seumur hidup. Yang kedua, biasanya terjadi pada usia muda atau anak-anak. Yang kedua, diabetes tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin atau produksi insulin yang tidak cukup, berkaitan dengan pola hidup tidak sehat seperti obesitas, kurang olahraga, dan pola makan buruk. Lebih sering terjadi pada orang dewasa, tetapi kini banyak terjadi pada usia muda. Yang ketiga, diabetes gestasional terjadi pada wanita hamil akibat perubahan hormon yang mengganggu fungsi insulin. Biasanya hilang setelah melahirkan, tetapi meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Yang keempat, diabetes tipe lain. Diabetes yang disebabkan oleh faktor lain seperti kelainan genetik, penggunaan obat tertentu, atau misalnya steroid atau penyakit pankreas. Yang ketiga, penyebab diabetes mellitus. Penyebab diabetes mellitus tergantung pada jenisnya. Yang pertama, tipe 1, sistem imun menyerang sel beta pankreas sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Yang tipe kedua, resistensi insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Faktor risiko meliputi obesitas, genetik, pola makan buruk, dan kurang olahraga. Gestasional, perubahan hormon selama kehamilan untuk mengurangi kerja insulin. Faktor risiko utama yang pertama itu riwayat keluarga dengan diabetes, usia di atas 45 tahun atau untuk diabetes tipe 2. Pola makan tinggi gula dan lemak, kurangi aktivitas fisik, obesitas atau berat badan berlebihan. Yang keempat, gejala-gejala diabetes mellitus. Yang pertama itu gejala utama, poliuria, sering buang air kecil, polidipsia, rasa haus yang berlebihan, polifagia, nafsu makan meningkat, berat badan menurun drastis meskipun makan cukup banyak atau terutama pada tipe 1. Yang kedua, gejala tambahan. Lemas atau kelelahan, luka sulit sembuh, infeksi berulang seperti infeksi kulit atas saluran kemih, penglihatan kabur, kesemutan atau mati rasa di tangan dan kaki atau neuropatik. Yang kelima, diagnosa diabetes mellitus. Diabetes dapat didiagnosa melalui tes darah seperti yang pertama, gula darah sewaktu atau GDS kurang dari 200 mg. Yang kedua, gula darah puasa atau GDP kurang dari 126 setelah puasa minimal 8 jam. Yang ketiga, tes toleransi glukosa oral atau TTGO kurang dari 200 mg atau setelah minum larut glukosa. Yang keempat, HbA1c hemoglobin terglikasi atau kurang dari 6,5%, mencerminkan kadar gula darah rata. Yang keempat, HbA1c atau hemoglobin terglikasi kurang dari sama dengan 6,5%, mencerminkan kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan terakhir. Yang keenam, penanganan diabetes mellitus.
Yang pertama, perubahan gaya hidup. Pola makan sehat, kurangi gula, karbohidrat sederhana, dan lemak jenuh. Perbanyak serat, sayur, dan buah. Olahraga teratur minimal 30 menit per hari, 5 kali seminggu. Menurunkan berat badan atau jika diperlukan. 2. Pengobatan. Diabetes tipe 1, insulin injeksi seumur hidup. Diabetes tipe 2, obat oral seperti metformin atau sulfoni. Diabetes tipe 2, obat oral seperti metformin atau sulfonilurea dan jika diperlukan insulin. Yang ketiga, diabetes gestasional, pengaturan pola makan dan kadar insulin. Yang ketiga, pemantauan. Rutin memeriksa gula darah, pemeriksaan kesehatan rutin untuk mencegah komplikasi. Yang ketujuh, komplikasi diabetes mellitus. Jika tidak dikelola dengan baik, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius seperti yang pertama, komplikasi akut, hipoglikemia atau gula darah rendah. Yang kedua, ketoasidosis diabetes atau pada tipe 1. Yang ketiga, sindrom hipermolar. Yang berikut, sindrom hiperosmolar, hiperglikemia pada tipe 2. Yang kedua, komplikasi kronis, penyakit kardiovaskular atau serangan jantung, stroke, kerusakan ginjal atau nefropatik diabetik. Yang berikut, kerusakan saraf atau neuropatik. Masalah penglihatan atau retinopatik. Kerusakan saraf atau neuropatik. Masalah penglihatan atau retinopatik diabetik. Luka kaki diabetik yang dapat menyebabkan amputasi. Yang ke-8, pencegahan mellitus. Yang pertama itu menjaga pola makan sehat. Yang kedua, aktif bergerak atau berolahraga secara rutin. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Yang keempat, menghindari konsumsi gula berlebihan. Yang kelima, rutin memeriksa kadar gula darah, terutama jika memiliki faktor risiko. Baik teman-teman, itu saja video dari saya tentang diabetes mellitus. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.